yang kita ketahui itu sih kan banyak ya kok dari mahasiswa ataupun pemuda yang punya ya organisasi yang kayak OJ kok, tapi setelahnya melakukan pengabdian ketika tidak berada di situ lagi ya program itu hilang saja di masyarakat tuh gitu ya. Tapi dari Sinar Nagari mantap banget, jadi visinya memang supaya mandiri masyarakatnya gitu. Iya betul. Ya tapi benar tuh. Serius tuh ya, karena kan takutnya itu ji setelah tidak ada kawan-kawan Sinar Nagari di negari tersebut ya kok sudah halo program apa yang lah kalian buat di situ gitu lah ji. Itu sebenarnya evaluasi. Kalau dulu di BEM kan Iya, ada gitu, kegiatan-kegiatan Ji. pengabdian, kegiatan-kegiatan baksos kan. Nah itu sebenarnya kegiatan dari Sinar Nagari itu adalah evaluasi dari kegiatan-kegiatan pengabdian yang lah pernah ikut. Karena dulu KKN atau kegiatan-kegiatan pengabdian di BEM, supaya wak hilang lah kegiatan kan. Nah makanya BEM meletakkan masyarakat sebagai subjek lah yang intinya gitu. Itu mana ya Nah, ji? itu intinya. Tapi itu memang tidak mudah. Iya Waktu tuh. beda, seketek. Betul. Itu sih. Oke Ji. Kini terkait dari Yoji lah sampai aja tadi ada program dari Sinar Nagari pastinya gitu kan. Iya. Kini Ji yang sedang berlangsung mungkin Ji. Iya. Aduh kira-kira yang akan Ji ditarik tuh Ji. Jadi kegiatan kami itu memang tidak kegiatan yang dalam waktu capek selesai deh ya. Iya. Tapi Pak, siap bayangan Pak. Bayang. Awak mulai kegiatan pengabdian di Patangkon di Nagari Pancontaba di Pesen. Kegiatan itu adalah berjalan sekitar 3 bulanan. Sebulan pertama yang kami lakukan tidak ada mana-mana selain sosialisasi. Oke. Sosialisasi masyarakat. Ini ya. Pemberdayaan kan tidak mudah ada. Iyalah. Pemberdayaan kan tidak mudah. Awak mengajak masyarakat, awak membawa masyarakat, awak yang menggerakkan masyarakat. Mengajak masyarakat kok tidak bisa kalau awak tiba langsung ajak, tidak bisa dah. Bisa ada iya. Perlu sosialisasi, perlu pendekatan sampai akhirnya orang tuh merasa awak kok adalah bagian darinya. Minimal orang merasa orang telah menganggap awak seperti sanaknya. Betul. Nah, itu yang kami lakukan selama sebulan, sosialisasi pendekatan. Kami warga-warga lalu di tampek-tampek warga tuh. Beda-beda, kadang lalu di rumah warga Iko, kadang lalu rumah warga Iko, kadang lalu sampai Pak Wali. Tujuannya memang mendekatkan diri, sosialisasi. Nah, setelah sebulan itu baru bisa pemudanya diajak bentuk sebuah komunitas dan lain-lainnya. Nah, yang Patang tuh, yang 3 bulan Patang tuh, kami memang fokus di kegiatan itu kan. Salah satu kegiatan atau program yang dilakukan di Nagari Pancontaba untuk pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif. Itu kemudian juga waktu itu pernah juga mensonding perihal ekonomi syariah. Jadi Ba'a memanfaatkan potensi masjid itu untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah itu berapa program yang Patanggo, berapa 3 bulan Patanggo dilakukan di Nagari Pancontaba. Namun yang baru selesai Patanggo, selain kami jadi kegiatan Sinar Nagari itu bukan hanya di lapangan tapi di luar lapangan pun ada. Contoh salah satunya Patanggo kayak diskusi online. Biasa Sinar Nagari itu ada diskusi online rutin per minggu. Tujuannya mengupgrade kapasitas awak kan, mengupgrade kapasitas kawan-kawan Sinar Nagari dan juga masyarakat luas yang pengen tahu bahwa strategi dalam hal mengambil kontribusi dalam pengembangan nagari. Biasa dulu Sinar Nagari itu ada tiap minggunya diskusi online, mengundang pakar-pakar, pakar pengembangan pariwisata, pakar pengembangan ekonomi kreatif, pakar dalam hal pengembangan pendidikan dan lain-lain. Nah diundang ke diskusi, tujuannya untuk mengupgrade kemampuan diri ya. Jadi ketikanya terjun ke lapangan, ini ada bekal. Betul. Jadi tidak hanya sekedar turun, tapi ini harus dibekali dulu kan. Nah, itu salah satu kegiatan yang lain. Kataku kolaborasi juga sama Sulu Bendang. Pernah Ya. Tujuannya kolaborasi sama Sulu Bendang sama sih bahas supaya pemuda Minang kok balik nih atau sadar bahwasanya ada nilai positif yang mestinya ada di masing-masing pemuda Minang. Dan nilai positif itu bisa didapat dari kehidupan sehari-hari orang Minang dulu, adik, budaya dan lain-lain. Patang di BE kan. Dan terakhir yang paling dake baru selesai banako kegiatan Sinar Nagari ekspedisi sejarah.
ekspedisi sejarah kok itu kegiatan kolaborasi sama kawan-kawan di Jogja. Itu namanya yayasannya Karya Pemuda, ngajak Sinar Nagari patang untuk kolaborasi. Kemudian juga kolaborasi sama BMKM Unan, BMKM UNP, Bakti Nusa, dan BMKM Veterna patang. Jadi kegiatan gue berupa kegiatan pengabdian, kegiatan pengenalan sejarah, kegiatan pengenalan adat budaya untuk kawan-kawan pemuda se-Indonesia. Jadi patang gue baru selesai mana kegiatannya. Kegiatannya patang dia ada di tiga Tampe, ada di Padang, ada di Bukit Tinggi, dan ada di Pariangan. Nah itu yang baru selesai mana dalam waktu dake. Tapi kalau yang untuk selanjutnya rencananya sebenarnya banyak kok diagendakan. Patang tuh ada juga dari kawan-kawan komunitas lain yang bergerak di pembangkit energi ya. Patang tuh rencananya mengajak kolaborasi dalam hal menghadirkan listrik di daerah-daerah yang lebih dari listrik. Sekalian membanggakan nagari di situ. Jadi neo kolaborasi sama komunitas itu. Kemudian dalam waktu dake rencana open recruitment Sinar Nagari. Itu ya. Itu sih mungkin. Okay. Jadi neo direkrut kawan-kawan yang lain yang barangkali neo ambil bagian kontribusi dalam pembangunan Nagari Sumatera Barat. Berarti lado rencana di bara kira-kira isinya anggota aktif dari komunitas Goji Sinar Nagari kok. Rencana Rio Ji kok. Kalau dari awal sebenarnya kan juga. Kalau sebuah komunitas kok kan sebenarnya tidak ada batasan. Oke. Karena sebenarnya komunitas kok kan awak tugasnya menyediakan wadah. Kawan-kawanku bisa kawan-kawanku melalui wadahku untuk melakukan kebaikan. Masa orang punya niat untuk melakukan kebaikan, awak seleksi kan, awak batasinya kan. Cuman tuh pasti awak akan lihat kan nyoba komitmennya beko kan. Jadi kalau untuk bara jumlah orangnya sejauh kalau ada dibatasi. Cuman yang kriteria yang paling dibutuhkan sama Sinar Nagari mungkin yang pertamanya komitmen, yang keduanya nyo baraja. Itu sih dia. Ada dibocorkan di Ponderional sana. Terlalu banyak new komitmen dan ini new baraja karena bagi awak orang-orang yang new baraja kok punya suatu hal yang lebih dibandingkan orang-orang yang hebat kalau menurut awak. Karena bagi orang-orang yang new baraja kok sabar pun yang tidak bisa, kalau new baraja ini akan bisa ke depannya. Betul. Tapi kalau orang yang lama rasa hebat, tidak punya kemampuan tapi tidak nyoba aja, aku rasa kemampuannya sampai situ. Oke Ji. Kalau yang akan selanjutnya Ji, yang akan dilanjutkan Sinar Nagari berarti tadi open recruitment tadi ya. Iya, aduh dah. Ana mau visi terbesarnya lah dari Sinar Nagari gue Ji. Namanya tuh tujuan akhirnya lah mungkin atau bala bagian diksi pertanyaan kau Ji kira gak? Atau mungkin Ji mereka kan yo ado Cik Nagari yang itu memang benar-benar menghasilkan dampak yang BDA gitu yang ingin kawan-kawan tuju mungkin. Tujuan akhirnya sebenarnya itu yang saya yang sampaikan tadi ya. Tujuan akhirnya bahwa komunitas Sinar Nagari itu memang hanya sebagai wadah tampil kawan-kawan pemuda dan kawan-kawan mahasiswa untuk bisa baraja cara berkontribusi di negara-negara. Jadi selain pertama dia mengubah orientasinya kan. Sinar Nagari itu juga berperan dalam hal menghadirkan wadah pembelajaran bagi orang-orang. Jadi setelah orientasinya berubah, kalau orientasinya berubah artinya punya keinginan kan. Betul. Tapi dengan kapasitas ini atau dengan kemampuan ini mungkin masih rendah. Nah, komunitas Sinar Nagari itu adalah sebagai wadah untuk kawan-kawan pemuda dan untuk belajar. Jadi ketika nyala belajar di Sinar Nagari, nyanyi balik ke kampung, ini bagi kontribusi di kampungnya. Jadi kalau berharap Sinar Nagari menghadapi perubahan di negara-negara Sumatera Barat itu memang agak sulit. Tapi bahas sebenarnya komunitas Sinar Nagari itu bisa sebagai wadah pembelajaran bagi kawan-kawan mahasiswa dan pemuda di berbagai daerah Sumatera Barat kan. Nah, dengan
ilmu atau yang pembelajaran yang saya dapat di negara itu, nah itu lah jadi bekal ini untuk berkontribusi di daerah ini masing-masing. Nah, tujuannya bahas supaya kalau lah berkontribusi di daerah masing-masing, insyaallah perubahan di Sumatera Barat akan hadir. Itu sih tujuannya kalau menurut. Mantap aja nih. Ya berarti memang khusus kau orang yang akan melakukan perubahan di negari itu mana objeknya mana ya. Pengkaderan mana dari sini negari kau sana. Mantap mana. Kita anjurkan di sana. Cali-cali aja Instagramnya ada aja ya. Instagram ada ya, supaya tahu sana bila opreknya kok memang komunitas yang ancak mana kok. Nak aduh lawannya lagi kok. Jadi kawan-kawan harus ikut kok. Untuk ikut kok. Jadi kalau di lama serius lama ikut kegiatan-kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kok lama sampai selain ikut sebagai tanggung jawab awak bahwa maksimalkan tugas awak sebagai pemuda di Sikoko ketika melakukan kegiatan pengabdian, ketika melakukan kegiatan pemberdayaan pun ada beberapa hal yang membangkitkan semangat awak. Awak ketika melakukan pengabdian, bayangan di siapa? Awak ketika di Padang, ketika kuliah merasa aman-aman sih ya. Aman-aman sih dia. Ada yang cari bakat payah masyarakat mencari titi, payahnya masyarakat tuh didik atau sekolah. Nah ketika melakukan pengabdian itu memang bana-bana taraso. Bayangkan di tempat pengabdian awak. Jadi ada satu daerah itu yang letaknya itu di atas bukit. Kalau awak pergi ke daerah tuh, awak harus jalan sekitar 2 jam lebih lah. Jalan kaki lah. Jam motor bisa tapi jalan kepek di tepi jurang sih. Jadi kalau orang jalan kaki yang masyarakat situ biasanya banyak juga berjalan. Bayangkan jalan 2 jam bukan jalan data kayak jalan di pendakian Yunan masih aman lah. Masih standar tuh. Iya, standar. Itu mendaki bukit ya. Kalau orang-orang kampung baru asal Kaladang tahu siapa? Iyalah. Bayangkan siapa 2 jaman sampai 3 jaman orang tuh berjalan ke daerah itu. Karena dari itu. Nah, itu yang dirasakan sama anak-anak di situ pas sekolah. Awak sekolah di rumah awak biasanya. Kadang sekolah pakai Honda, pakai motor. Anak-anak di situ siap sekolah pagi jam 6 berjalan diantar sama kayaknya. Berjalan kaki ya mendaki bukit, nurun bukit. Dia awak mencari ya. Ya Allah, kiranya masih banyak loh sampai daerah-daerah yang kira-kiranya masih perlu awak untuk bisa mengambil bagian di situ. Maka awak sangat konsen di dalam hal mengajak pemuda atau mengajak atau menyadarkan balik bahwa supaya terkait perannya itu sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Salah satunya itu karena daerah-daerah Sumatera Barat itu masih banyak butuh bantuan atau kontribusi awak terutama mahasiswa di kegiatan-kegiatan pengabdian untuk melatih itu membangkitkan jiwa-jiwa awak itu. Kan tidak biasa aja lihat siapa 2 jam anak kita kadang ikut SD jalan kawanan sama gaya laki-laki jalan mereka ditunggu di gaya di bawah di sekolah itu sampai pulang kau jalan lo kate balik ya Allah awak kadang rumah dake saya tidak lo bisa maksimalkan orang mau itu supaya sekolah mau itu apa itu salah satu banyak pengabdian iya itulah makna yang sebenarnya dari pengabdian masyarakat dari disampaikan oleh Oji tadi di sana. Jadi ya karena waktu kita untuk yang pertama kok ya mungkin agak adu batihnya aja tapi insyaallah beko akan ada aja pertemuan selanjutnya jadi kalau ada yang ingin kita bahas balik ni tapi terkait itu merasa ya nak cukup lah waktu yang seketik kok itu aja. Yang mana aja kita langsung saja kepada mungkin ada harapan terakhir dari Oji saran untuk pemuda Minang kini atau ya halan namanya pesan Oji lah mungkin. Kan Oji. Kalau lagi pesan rasanya alhamdulillah punya kemampuan Awak sedang berusaha dia tapi awannya sampai saya sih ke kawan-kawan terkait apa yang awak lakukan kini kan. Sebenarnya semata-mata tujuannya memang untuk maksimalkan tugas awak sebagai pemuda, tugas awak sebagai mahasiswa
yang tugas itu tidak hanya untuk diri awak kan, Betul. tapi bahwa diri awak itu bisa juga bagi manfaat untuk orang banyak. Nah itu yang coba selalu disampaikan ke kawan-kawan ya, maksudnya potensi dari kawan-kawan pemuda, potensi dari kawan-kawan mahasiswa kok kalau memang bisa dimanfaatkan dengan semestinya, bisa manfaatkan dan memanfaatkannya supaya termanfaatkan juga untuk kebermanfaatan orang banyak atau masyarakat. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ngambil bagian juga itu dalam hal kontribusi dalam pembangunan negari, bisa gabung juga sama Sinar Negari. Sinar Negari insya Allah akan membuka ruang untuk kawan-kawan yang nio baraja dan yang nio mengambil bagian untuk bermanfaatan orang banyak. Itu saya mungkin siap. Oke Ji. Oke. Yuk, terima kasih banyak Ji. Lah banyak mana yang kita dapatkan di sana, dan hariku rasanya yo ibarat biduk kacik dah sudah Ji. Pakakeh dah langkau warna jika Melayu ya nak talok nak ke tengah dia takut dia buaya gitu kan. Kok ke tepi takut dia gelombang. Ya tentunya di sana kami ketik Jolong Beraja juga salah, tolong dimaafkan juga. Dan sekali lagi kita dari Sulawesi Bendang, terima kasih banyak ya. Namanya kolaborasi namanya ya. Kolaborasi nak kedua kok. Petanggo Sinar Negari dan majak ini Sulawesi Bendang leleh. Hanya itu jadi. Jadi sebenarnya kita di Sulawesi Bendang pun tak itu ya Manji, supaya akhirnya bisa mengabdi serupa Oji. Itu je inti. Udah itu je. Dan wak ndak lo ahli di sekolah. Masih ya, kita sama merajakan intinya. Ya. Oke Ji. Ada apa Ji nak untuk Sulawesi Bendang Ji? Ada saran mungkin atau masukan yang akan Ji sampaikan? Di awal lah sampai tadi Sulawesi Bendang adalah karya yang beda dari yang lain. Dan karya yang beda memang karya-karya yang biasanya punya gos yang ancak, atau insya Allah kedepannya karya aku akan banyak manfaatnya. Dan wak berharap ya kasih up, semoga ikut konsisten dari up, karena wak calik ya dari sekian wak dari sekian kawan di kampus atau di kampus-kampus lah di Unan pun di Sumatera Barat berapa relasi mahasiswa di Sumatera Barat tidak ada yang punya orientasi atau pemikiran yang kayak siapa. Dan yang model siapa ya memang cie yang wak nampak ya. Dan wak berharap memang pemikiran-pemikiran itu semestinya lahir dari pemuda-pemuda yang lain. Pasti awak gitu. Contoh awak pemuda Minang kadang nilai-nilai adat budaya Minang masih banyak yang awak belum tahu. Dan melalui wadah siapa mungkin bisa sebagai wadah salah satu wadah yang beraja ya. Berharap kalau Sulawesi Bendang itu saya konsisten dan semoga karya siapa bisa menghadirkan bermanfaatan untuk orang banyak. Itu saya minta. Terima kasih banyak Ji. Dan juga untuk Sinar Negari tidak ada kata yang bisa mengartikan seluar biasanya kawan-kawan. Tetap semangat Ji di Sinar Negari. InsyaAllah kita di Sulawesi Bendang kita bantu juga apa yang bisa kita kolaborasikan nanti. Begitu aja di sana. Kita tutup mungkin ya. Siap. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sorry Pak, tanpa awak kira dia pun.